Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati itu mesti hidup. Menghidupkannya adalah dengan mengingat Allah. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang bergerak, orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berfikir adalah orang yang ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki yang balik berakal itu hatinya dihidupkan. Karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan haji? Fala rafatha, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual, korupsi, makan haram, riba, namimah, wala jidal, tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kabil berkurban, Habil pun berkurban sama, tapi kenapa kurban yang diterima hanyalah kurban Habil? Maka Habil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima Allah hanya dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur, wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki, kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, anal jabbar, akulah penguasa. Mainal jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pengajian
semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak yang lahir ini membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebelum masuk ke rahim istri, sebelum masuk ke rahim ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau memasukkannya ke sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka anak didikmu beriman karena engkau hanya menjaga imannya supaya tidak lepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman dalam badannya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang minum khamar, pemakai sabu-sabu, tidak akan sakau kalau ada iman dalam dirinya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari, mereka dengan enaknya berjalan di mal, di pusat perbelanjaan, tak ada rasa takutnya sedikit pun. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka semua hanya disebut nama Allah. Makananmu menjadi darah daging ketika kau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidurmu menjadi ibadah ketika kau katakan bismika Allahumma ahya wa amut. Keberkahan anakmu menikah karena kau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak-anakmu menjadi berkah ketika kau sebut nama barakallahu laka fil mawhub. Allah berikan berkah. Rezekimu menjadi berkah ketika kau katakan Allahumma anzilir rahmata wassalamata, turunkan kerahmatan, keberkahan kepada rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar, pertanyaan paling besar.